Kenapa rizkimu hanya seuprit? Seuprit itu apa sih? Seuprit itu artinya udah sedikit banget lagi. Kalau terkait dengan rezeki seuprit artinya adalah rezeki yang sedikit sekali. Seseorang yang merasa rezekinya seuprit itu akan mempengaruhi berbagai sendi kehidupannya. Bukannya lebay sih, tapi kenyataannya memang rezeki yang seuprit itu nggak mampu menopang kehidupannya. Hidupnya kembang kempis, gali lubang tutup lubang. Hidupnya juga dibangun dari hutangan yang satu ke hutangan yang lain. Hobinya nggak lain dan nggak bukan adalah kasbon alias berhutang. Kenapa mesti berhutang? Karena uang yang dia peroleh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal dia ini kerja juga, punya pekerjaan tetap, penghasilan di atas UMR. Tapi kok nggak cukup-cukup ya? Kurangnya sebenarnya di mana sih? Apa Anda sekalian pernah mengalaminya? Atau malah saat ini mengalaminya? Mungkin Anda adalah salah satu yang bertanya pada diri Anda sendiri. Pasti ada yang salah. Kok rezeki seolah nggak pernah cukup ya? Selalu kurang ya? Padahal kuantitasnya setiap bulan sama aja kan? Salahnya di mana ya? Padahal banyak kan yang mereka ini kerjanya hanya serabutan tapi hidupnya baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita kupas. Alasannya adalah kita bertuhan yang salah. Kesalahan terbesar kita adanya di otak, di pikiran, yaitu kita bertuhan yang salah. Silahkan Anda protes dan bilang kalau Anda bertuhan Allah SWT. Tapi bener gak kalau Anda itu menuhankan Allah, bukan yang lain? Kita menganggap kekayaan dan rezeki itu hanya berupa uang. Wajar jika kita nggak pernah merasa cukup. Dan wajar aja kita selalu merasa kurang. Agar cukup rezekinya, otak kita yang terbatas pun mulai bekerja. Ikhtiar. Usaha berarti harus dibanyakin, harus diperbanyak. Kerja juga harus lebih keras. Akhirnya kita ini terus berikhtiar, berusaha. Dan yang terjadi apa? Kita menuhankan usaha itu. Kita menuhankan ikhtiar itu. Kita memposisikan usaha kita. Kita memposisikan ikhtiar kita sebagai Tuhan. Kita sangat meyakini bahwa ikhtiarlah yang akan membuat diri kita kaya, akan membuat uang kita menjadi banyak, akan membuat diri kita selalu cukup. Astagfirullahaladzim. Ikhtiar memang perlu, usaha memang diperlukan, tapi jangan sampai dijadikan sesuatu yang pokok. Janganlah dijadikan yang utama, sampai-sampai kita melupakan esensi ibadah kepada Allah SWT. Sholat akhirnya dimundurin, bahkan sampai detik-detik terakhir. Karena apa? Karena sibuk bekerja katanya. Duha ditinggalin karena ada rapat penting di pagi hari. Sedekah diabaikan karena uangnya Anda investasikan biar dapat uang yang lebih banyak lagi. Salah memposisikan bisa membuat berantakan ibadah yang paling utama. Anda mikirnya hanya uang. Yang ada di pikiran Anda cuman kerja. Demi apa? Demi memenuhi hawa nafsu belaka. Akhirnya Anda menjadi stres. Akhirnya Anda menjadi linglung. Cari uang ya cari uang aja. Kerja aja. Tapi jangan sampai jadi keyakinan yang salah. Jangan sampai akhirnya kita menuhankan uang, kita menuhankan kerja, dan kita menuhankan sebuah usaha atau menuhankan sebuah ikhtiar. Kalau nggak kerja berarti nggak bakalan bisa dapat uang buat beli makan, buat beli rumah, atau bahkan buat beli mobil sekalipun. Anda merasa nggak cukup kalau hanya mengandalkan Allah SWT. Anda berpikiran Anda ini harus mengandalkan yang lain juga, mengandalkan uang dan juga mengandalkan kerja. Memang benar, siapapun butuh uang, siapapun juga butuh kerja, butuh teman, butuh untuk melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Tapi janganlah semua itu Anda jadikan sebagai Tuhan. Jangan bergantung pada itu semua. Jadi nantinya nggak akan ada rasa kecewa jika apa yang Anda inginkan itu nggak Anda dapatkan. Rezeki banyak ataupun rezeki yang seuprit tetap harus disyukuri. Banyak sedikitnya rezeki nggak ngaruh. Kita tetap mendekatkan diri, kita tetap menyembah, dan kita tetap berdoa hanya kepada Allah SWT. Bisa berdoa saja itu sudah kekayaan loh. Apalagi bisa menyembah Allah, apalagi bisa dekat, apalagi
bisa ngobrol secara langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam hari. Agar bisa berdoa, kita kan juga butuh waktu. Artinya apa? Jika kita masih punya waktu, berarti diri kita ini masih hidup. Diri kita ini masih punya nafas, masih diperkenankan Allah untuk melakukan amal kebaikan. Apapun itu, termasuk berdoa. Coba kita tengok nenek kita yang ada di kuburan itu. Coba kita pikir mereka yang sudah mendahului kita itu gimana? Udah gak dapat kesempatan istimewa itu kan? Dari hal itu aja, kita harus menyadari bahwa waktu adalah hal yang sangat spesial. Dan waktu adalah hal yang sebenarnya harganya mahal sekali. Cuman kitanya aja kadang yang gak nyadar. Kita terlalu fokus pada pengabulan doa. Maksudnya gimana? Kok doa kita gak dikabulin ya? Kok doa kita gak dijawab sama Allah ya? Kok hidup masih susah ya? Rezeki masih seret ya? Sekalinya nanti kita dapatnya cuman seuprit. Padahal harusnya masih dikasih nafas aja, harusnya kita ini udah bersyukur. Coba kita mikir, apa jadinya kalau Allah menghentikan aliran nafas kita, sementara amal kita belum banyak. Doa dan maksiat kita masih aja kita kerjakan. Belum lagi kita belum minta ampun, belum bertaubat, belum memperbaiki diri. Karena apa? Karena kita merasa masih muda. Nafas itu mahal. Berapa itu? Coba kita lihat. Uang yang dibutuhkan di UGD rumah sakit buat menjaga organ pernapasan agar berfungsi dengan baik. Berapa biayanya itu semua? Mahal kan? Sedangkan kita yang sehat sampai saat ini, berapa banyak oksigen yang kita hirup secara gratis, mulai dari dulu saat masih jabang bayi sampai sekarang. Sementara apa balasan kita? Hanya dosa dan maksiat. Padahal waktu berbuat dosanya sambil bernafas kan? Apa nggak malu? Kita hidup di dunia ini adalah hadiah kehidupan dari Allah, tapi kita malah menyia-nyiakan hidup dengan dosa serta dengan begitu banyak keburukan. Pantaslah jika Anda itu diberi kesusahan. Pantaslah jika Anda itu diberi masalah dan diberi rezeki yang hanya seuprit. Yang Anda dapatkan adalah apa yang pantas untuk Anda. Coba, pernah ke rumah sakit nggak? Coba perhatiin para pasien yang terbaring lemah itu. Ada yang bergantung pada tabung oksigen, botol infus, dan alat-alat kedokteran yang canggih lainnya. Serta ada yang masih sadar, tapi nggak sedikit pula yang koma. Mereka yang koma ini masih hidup, tapi sepertinya udah kayak mati aja kan. Mereka nggak bisa menggerakkan tangannya, nggak bisa buka matanya, nggak bisa komunikasi lagi dengan keluarganya. Serta mereka ini yang jelas nggak bisa ibadah lagi sama Allah. Mungkin ajalnya pun sudah dekat. Sementara kita yang masih leluasa menggerakkan anggota tubuh, tapi itu masih buat diri kita mengeluh hanya karena rezeki yang seuprit tadi. Sebenarnya betapa kayanya diri kita ini. Daripada mengeluh karena rezeki yang cuma seuprit tadi, lebih baik bersyukur dengan apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benailah keyakinan kita. Ikhtiar boleh, tapi keridhaan Allah lah justru yang paling utama. Keridhaan Allah lah justru yang paling penting. Janganlah Anda ini berikhtiar karena meyakini ikhtiar itu bisa memenuhi kebutuhan Anda. Namun ikhtiarlah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat dan pasti akan membalas kesungguhan dalam Anda berusaha. Apalagi jika Anda bergantung hanya kepada Allah semata, bukan pada ikhtiar Anda. Sampai sini paham kan? Yang nggak punya Allah aja bisa sukses, apalagi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita harus berusaha, memang kita harus mencari uang, ikhtiar sebisa mungkin. Kerja keras pun boleh sebenarnya, tapi jangan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Sholat fardu plus sholat sunnah seperti sholat duha pun masih harus bisa kita sempatkan. Karena ngapain capek nyari rezeki kalau sang pemilik rezeki nggak Anda cari? Katanya mau nyari dunia, tapi sang pemilik dunia kenapa Anda anggurin? Kenapa Anda cuekin? Mari kita pagi-pagi kita sudah menyebut nama Allah, memujinya, bertasbih kepadanya lewat sholat duha. Malam harinya kita bisa menangis, memohon kasih sayangnya di atas sajadah. Ini kan bagus. Menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan pekerjaan yang sulit kan? Tapi mengapa masih enggan kita kerjakan? Hingga saat ujian kesibukan nanti datang kepada diri kita
kita ini sudah tahu apa yang mesti kita lakukan. Misalnya, ada peluang nantinya kita bisa mendapatkan uang, tapi harus meninggalkan sholat katakanlah. Kita tetap bersikukuh untuk tetap sholat dan mengabaikan peluang itu. Karena semua peluang itu gak ada harganya jika dibandingkan dengan sholat kita. Lagian berapa lama sih kalau hanya katakanlah sekedar sholat? 5 menit aja cukup kan? Allah lah yang akan mengganti peluang yang kita lewatkan itu. Bisa jadi peluang yang jauh lebih baik. Gak ada yang gak mungkin buat Allah kan? Semoga udah semakin ngerti sekarang kenapa rezeki Anda itu masih seuprit aja. Benahi kesalahan keyakinan yang udah rusak parah dalam otak kita itu. Kembalikanlah keyakinan itu pada tempatnya. Janganlah menuhankan ikhtiar, janganlah pula menuhankan usaha atau apapun selain Allah SWT. Praktekkan secara benar, insya Allah perubahan rezeki pasti nantinya akan ada. Cukup jadikan Allah lah sebagai penolong kita, nggak ada yang lain. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.